Halo teman-teman Hipa Valley, kembali lagi bersama Hipa Valley Talks edisi ke-90. Gak kerasa nih teman-teman, udah masuk ke edisi 90 ya. Nah, di hari kemerdekaan RI ini gitu ya, Hipa Valley Talks juga akan membawakan tema-tema yang related dengan hari kemerdekaan RI, yaitu gimana sih cerita anak bangsa Indonesia, anak Vanlit Kartika Bangsa Indonesia yang saat ini tinggal di luar negeri. Nah, untuk itu nanti kita akan bertemu dengan dua narasumber kita, ada Mas Marcel dan ada Mbak Tika, gitu ya. Nanti saya juga ditemani dengan host satunya yaitu Bianca. Sebentar saya izin invite ke narasumber keduanya ya. Halo. Hai Mbak. Halo Marcel. Mbak Tika panggilannya Mbak Tika ya? Enggak, di Fandi dipanggilnya Ocha. Mbak Ocha, oke. Oke, teman-teman ternyata panggilannya Mbak Ocha ya. Tadi aku salah. Oke, kita Apa-apa. host yang satunya lagi ya untuk join biar rame nih ngobrol-ngobrolnya. Sebelumnya suaraku jelas nggak ya, Mas Marcel dan Mbak Ocha? Masuk ya. Tadi sempat putus sih, sekarang oke. Sempat putus ya. Oke. Ya. Oke. Ternyata teman-teman, aku baru tahu yang bisa join gitu ya di IG Live itu cuma 3 orang ternyata. Oh, Iya, aku juga baru tahu nih ternyata bagiannya tidak bisa join nih teman-teman. Sebentar ya. Coba sebentar. Oke, ya sambil menunggu Mbak Bianca. Nah, ini akhirnya puji Tuhan Halo bisa join. Mbak, udah aman-aman. Suara aku udah masuk kan ya Mbak? Masuk. Oke, teman-teman Hipa Valley, malam sudah lengkap kita berempat hari ini karena khusus edisi HUT RI gitu ya. Dan narasumber kita juga spesial banget, didatangkan dari luar negeri ya teman-teman Hipa Valley ya, gitu. Dan ini ada teman saya Bianca, ada Mbak Ocha dan ada Mas Marcel. Dalam 1 jam ke depan ya kurang lebih kita akan mencari tahu nih cerita-cerita dari Mbak Ocha dan Mas Marcel, gimana sih rasanya hidup di luar negeri gitu ya, menjadi Kartika Bangsa diaspora. Oke, ya sebelumnya mungkin aku boleh tanya ke Mbak Tika dulu, Mbak Ocha dulu kali ya. Mbak Ocha boleh cerita nggak pertama kali hal yang menyebabkan Mbak Ocha sekarang berada di luar negeri gitu? pertanyaannya susah ya. Kenapa ya? Kayak ini hal mendasar tapi yang paling susah dilakukan kayaknya ngikutin kata hati. Oh gitu. Itu paling susah dilakukan. Jadi pertama tuh harus kenalin diri sendiri, maksudnya apa yang kita suka. Habis itu dengerin kata hati karena biasanya kita ragu kayak takut gagal misalnya gitu. Jadi kayak dua hal krusial ini yang Oh, oke. Kalau boleh tahu Mbak, sebenarnya kata hati Mbak Ocha tuh waktu itu seperti apa sih Mbak? aduh jadi curhat nih aja. Sebenarnya ceritanya lebih mungkin agak terdengar negatif ya, dalam arti waktu itu kan memang udah lulus S1, terus habis itu 4 tahun kerja di Jakarta. Di situ banyak menemukan ketidakcocokan dengan budaya kerja di Indonesia.
Oh, Biasanya tuh kayak kerja keras sebagai kuda, tapi apa ya, kita nggak dapet yang setimpal dalam arti bukan secara materi, tapi misalnya pengembangan diri atau mungkin hal-hal lain lah yang bisa kita pelajari gitu di luar itu. Jadi benar-benar tenaga kita dipakai gitu, tenaga pikiran. Nah, karena hal itu, misalnya contohnya ya kayak jam kerja gitu. Kita udah punya jam kerja waktu itu, kebetulan manajer aku di kantor yang terakhir itu bilang kenapa tuh dia pulang on time terus gitu. Di mindset aku on time itu berarti aku manajemen waktunya bagus. Tapi menurut manajer dia kurang kerjaan, kasih lagi kerjaan gitu. Jadi kenapa berpikirnya seperti itu gitu? Maksudnya aku nggak habis pikir gitu. Dan misalnya soal telat nggak telat gitu, di indikasinya itu dengan mesin mesin absen gitu. Padahal ada orang yang datang udah absen sebelum waktunya, tapi nggak di kantor. Sedangkan aku yang selalu on time walaupun aku telat, aku selalu apa pakai mesin gitu menyatakan kalau aku telat, tapi aku ada gitu, nggak pergi gitu, nggak kabur gitu. Jadi hal-hal kayak gitu menurut aku hal-hal receh tapi kayak dianggap serius gitu. Nah karena hal itu karena juga kurang adanya kesempatan buat berkembang, aku yang mikir ke diri sendiri apa yang aku suka. Aku memutuskan waktu itu saat itu entah kenapa belajar bahasa Perancis. Tapi bukan dengan tujuan ke Perancis. Cuma ingin mengembangkan diri aja. Sampai pada akhirnya kesempatan kesempatan yang ada membawa aku sampai ya ke Perancis itu. oh, Gitu. oke. Berarti Kak Ocha sebelumnya sudah pernah bekerja di Indonesia ya? Iya, 4 tahun setelah S1 selesai, 4 tahun bekerja baru sambil bekerja sambil les bahasa, terus akhirnya memutuskan untuk ke Perancis. Oh, oke. Oke. Sekarang coba Cak gantian Cak kita klik ke Marcel ya Cak ya. Boleh banget Mbak. Kalau dilihat-lihat nih ada perbedaan sedikit. Kalau Mbak Ocha kan mungkin tergeraknya setelah mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Nah, kalau Mas Marcel kan bahkan dari S1 aja udah di Tiongkok sana kan, di China. Nah, mungkin Mas Marcel bisa cerita dong kenapa akhirnya memilih buat melanjutkan studinya, kuliahnya di Cina sana, di Tiongkok gitu. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin kalau yang itu sih aku awalnya dari di akhir kelas 3 kayak lagi bingung juga kan kita mau cari univ di mana nih, kira-kira yang oke di mana. Pasti ya sempat ada tawaran juga, sempat ikut expo-nya kayak dan melihat ada potensi yang besar juga sih untuk kita berkuliah dan ambil studi di Tiongkok. Dan waktu itu pun China kan memang Tiongkok sendiri kan memang lagi lumayan naik-naiknya, lagi mulai lumayan populer dan aku ngeliat kayak lumayan banyak dibutuhin, terutama banyak juga jurusan-jurusan yang mungkin di Indonesia belum ada dan aku ya coba deh aku ambil pengalaman di sana, harapannya bisa membawa lebih juga agar nanti setelah udah dapet ilmu bisa bekerja di sana juga bisa membawa dampak yang positif juga nanti ke Indonesia. Awalnya gitu sih ya dengan modal nekat juga kayak jadi dengan modal yang pas-pasan kita coba aja ke sana berangkat gitu. Itu sih kira-kira. Mas, berarti nekat aja gitu ya Mas, mau kuliah di mana ya? Karena kepikirannya pengen keluar atau gimana Mas? Kan sebenarnya kalau lihat-lihat nih, kalau uh, kayak zaman aku gitu, biasa kan orang-orang tuh ngincernya, aku pengen negeri gitu. Nah, kenapa Mas Marcel berani nekat gitu, kayak udah S1 aja gas di luar gitu? Oke, kalau yang pertama kan tentu aja ada dukungan dari orang tua juga dari teman-teman tuh kayak coba yang lain lah. Aku tuh orang yang selalu pengen kayak coba hal baru, mencari hal baru, terutama karena jurusan yang aku incar ini emang kebetulan di Indonesia nggak ada. Jadi aku berharap dengan aku ambil kuliah ini aku bisa memanfaatkan opportunity yang lebih gitu setelah pulang dari sana, bisa mengembangkan dan bisa bekerja lebih baik di Indonesia nantinya. Kira-kira gitu sih. Jadi emang aku kesana dan kayak oh ini jurusan yang menarik nih buat aku. Gitu. Mantap banget gak sih Mbak Nanda? Nyangka ya. Berarti tapi ada satu kesamaan antara Mbak Iya, Ocha dan betul. sama nekat gitu ya. Iya, sama-sama nekat, sama-sama apa ya, melihat peluang nih langsung digas gitu. Pokoknya Ya. aku pengen maju, aku pengen berkembang gitu. Jadi buat teman-teman Hipma Valley ya, kalau punya mimpi harus nekat gitu ya, jangan banyak mikir. Betul. Bener banget itu. Kalau kebanyakan mikir nggak jadi-jadi loh. Keburu Tapi ya, diambil opportunity-nya ya. Bener banget, bener banget. tapi Mbak Nanda nih ngomong-ngomong harus nekat gitu. Aku penasaran sih, mungkin untuk Mbak Ocha sama Mas Marcel tuh dulu sempat ada ragu nggak sih waktu udah
mendekati masa-masa mau berangkat gitu, kayak aduh yakin gak ya ini mau kayak meninggalkan Indonesia gitu, ada nggak sih Mbak atau Mas rasa-rasa ragu kayak gitu? Siapa dulu nih yang Marcel jawab? dulu. Marcel. Oke. Boleh Mas Marcel dulu. Jujur kalau berangkat itu pasti ada, karena kan kita dengan dari Indonesia ke sana ngeliat dari iklim, cuaca juga kan pasti bakal ada culture shock juga. Ngelihat orangnya juga pasti bakal beda banget kan, kayak ya. Pas itu pandangan kita ngeliat sana, oh komunis nih, ntar gimana kita waktu berangkat ke sana, dan itu pun ya, akhirnya kejawab semua juga, orang sana juga baik, ramah-ramah. Dan yang kedua untuk masalah bahasa sih, karena ya bisa dibilang Mandarin merupakan bahasa yang lumayan, ya bukan lumayan, yang paling susah menurut gue di dunia, dan kayak itu yang buat awalnya ragu juga nih untuk berangkat, kayak aduh di sana ntar gimana, ya gimana, dan akhirnya itu bisa dilatasi juga bareng sama teman-teman Indo, kita ngobrol sama orang sana juga, akhirnya kayak ya kita bisa beradaptasi nantinya. Intinya ya kayak tadi, sama kayak mungkin Mbak Oce bilang, intinya jalani dulu aja, nekat dulu aja, ntar kalau dimana kemana pasti ada jalan, pasti bakal ada jalannya, Tuhan nunjukin gitu sih. Oh, oke. Berarti sekarang dari Mbak Ocha, silahkan. Sebelumnya maaf ya kalau ada suara azan, kedengeran banget gak? Nggak terdengar, Mbak. Enggak, Oh, aman iya. Mbak. Soalnya kenceng banget ini. Oke. Soalnya aku sambil jaga masjid. Luar biasa, keren. Tunggu sebentar. Dengar nggak? Enggak, kok Mbak, nggak kedengeran, Mbak. Nggak, soalnya tadi sempat putus-putus, maaf. Oke, soal tadi tuh ragu ya. Kalau ragu tuh pasti ada ya. Jadi sebenarnya nggak usah deh berangkat ke luar negeri gitu. Untuk hal apapun gitu, untuk keputusan yang kita ambil dalam hidup pasti ada keraguan kan. Jadi waktu berangkat ragunya lebih kayak ke gimana ya? Ya takut gagal aja. Kayaknya untuk semuanya sama ya. Maksudnya takut gagal. Tapi kayaknya yang bisa dilakukan juga, kita mungkin udah tahu gambaran secara garis besarnya, kayak tujuannya tuh mau kemana gitu, mau ke sana itu gimana caranya gitu kan. Terus selebihnya udah itu harus dilakukan bener-bener kayak in the moment gitu, jadi kayak pelan-pelan, plan-plan kecilnya itu dilakuin gitu. Dan ketika ada kesempatan yang jadi banyak banget yang awalnya tuh aku nggak tahu gitu, ternyata untuk menjawab ke sana, untuk menuju ke sana itu ada misalnya kendaraan lain yang sebelumnya belum diketahui gitu. Jadi sebenarnya ya bagus, susah sih buat nggak overthinking, aku orangnya overthinking banget, tapi ternyata begitu jawabannya. Jadi untuk menuju tujuan itu pasti banyak keraguan, tapi coba aja set apa tujuannya, kayak apa aja yang bisa kita lakukan, kendaraannya apa. Terus habis itu ya udah pelan-pelan aja ngikutin, nanti lama-lama kayak ya itu kayak tadi Marcel bilang, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu juga penting banget. Maka aku di awal menekankan juga kalau yang paling penting itu kenali diri sendiri dan harus mendengarkan kata hati. Menurut aku tuh kata hati tuh kayak yang paling jujur gitu. Tapi biasanya kita tuh menyepelekan, bukan menyepelekan, tidak mendengarkan gitu. Karena biasanya tuh bertentangan dengan yang kita mau kan gitu. Jadi itu yang paling susah sih gitu. Oke, berarti harus tahu ya Mbak, harus tetap melangkah sedikit demi sedikit, nanti bakal tahu gitu ya, ujungnya akan sampai bentar lagi gitu ya. Kalau Mbak Betul. Ocha, Kadang banyak banget. oh ya, sorry Mbak, silakan Mbak lanjutkan. Gue cuma mau bilang terlalu banyak surprise gitu, maksudnya kadang kita nggak menyangka gitu. Jujur aku nggak pernah punya mimpi mau ke Paris, mau tinggal di Paris gitu, jadi itu bener-bener surprise banget gitu, amazing banget pengalamannya gitu, bisa nyampe di sini gitu aja sih. Keren. Berarti Mbak Ocha udah berapa lama di Paris Mbak? Udah 5 tahun dari 2017. Wow, udah lama banget ya. Udah Nanti lama. ya Bianca ya. Kalau Amin Mbak, amin. Amin. saat ini berarti aku dengar-dengar masih di Indo ya, karena ada kebijakan dari pemerintah Tiongkok ya. Ya benar. Jadi kebetulan aku baru 6 bulan doang di sana, terus kayak pas itu emang balik Indonesia, dan ya COVID pas itu mulai melanda, dan sampai sekarang kita belum bisa balik. Kebetulan ya harapannya dengan bantuan KBRI bisa segera balik juga ke sana. Kita terus kontak-kontakan juga Kak. Semoga bisa segera balik ya, karena kan COVID-nya udah mulai mereda ya.
ya walaupun tetap ada yang kena COVID gitu. Ada. Iya. Tapi udah Amin. better lah ya, Mbak. Betul. Oke, Mbak Ocha kan udah 5 tahun nih tinggal di Paris ya berarti ya. Hal apa sih Mbak yang dikangenin dari Indonesia selama Mbak Ocha di sana? Banyak banget. Orang-orangnya pasti soalnya beda banget kan karakternya gitu. Di sini kan orangnya semuanya tersenyum. Orang Prancis tuh bener-bener ya gitulah ya. Nggak kayak yang di Emily in Paris ya, itu fake banget. Itu sudut pandang orang Amerika itu. Terus makanan tuh pasti makanan ya itu keluarga, teman gitu sih. Karena kan itu sesuatu yang nggak ada di sana gitu misalnya. Ya itu aja sih yang dikangenin dari Indonesia ya. Makanan paling susah tuh. Makanan ya. Mbak Ocha tuh di sana tinggal sama keluarga Mbak atau sendiri? Sendiri. Sebatang kara. Mau nemenin nih? Kalau ada kesempatan ya Bianca ya kita mau ya. Udah dikasih undangan nih. Seneng sih aku. Oke. Kalau tadi kan Mbak Ocha udah lumayan lama ya Mbak. Kalau Mas Marcel kan mungkin baru 6 bulan. Ya, tapi udah lumayan lah ya 6 bulan merantau di negeri orang gitu. Kalau Mas Marcel sendiri pernah nggak ada pengalaman kangen atau homesick gitu? Kayak zaman-zaman awal masuk asrama gitu Mas? Pernah nggak? Waktu dulu Oke, awal-awal. kalau masalah homesick dan lain itu jelas ada karena ya ini mungkin ada beberapa tahu, dari beberapa nggak tahu juga, tapi waktu kita di Tiongkok tuh banyak aplikasi-aplikasi Indonesia atau aplikasi luar negeri yang di-ban. Jadi kita untuk komunikasi sama orang tua tuh kadang pakai WA, Instagram, dan lain-lain pun di-ban sama sana, perlu VPN. Kita ya, itu yang kadang bikin susah juga sih. Kita mau call, hubungannya jadi, koneksi jadi nggak jelas karena perlu pakai VPN, pakai WeChat pun juga agak ribet. Itu yang bikin mungkin komunikasi jadi agak berat juga. Cuman ya, untungnya karena ada teman-teman Indonesia, PPI di sana juga lumayan aktif dan kuat, jadi ya udah ada keluarga baru juga di sana untungnya. Dan kalau masalah makanan, kita sebagai mahasiswa kan Indomie merupakan hal yang dekat juga. Di China sana itu ada, tapi itu beda banget dan kayak ada. Di Paris juga ada, tapi nggak ada micin. Nah, Oh, Jadi rasanya kurang gitu. bener kan? Kurang Oh, enak Mbak gitu Arif rasanya. Indomie tanpa micin itu bukan Indomie gitu. Iya, kayak nggak ada garam. Jadi kurang banget rasanya. Jadi kurang banget. Dan untuk masakan Indonesia yang karena di sana jarang makan dan mungkin di PR sana juga mungkin ada ya restoran Indonesia, tapi mahal biasanya. Jadi kita pun jarang makan. Lebih biasa makan makanan daerah karena makan Indonesia di luar negeri restorannya mahal-mahal biasanya. Jadi kita pun jarang makan di sana selama 6 bulan itu. oh. Di sana rata-rata setiap makanan ya per porsi berapa Mas kalau in rupiah? Sebenarnya karena kita ada kantin mahasiswa, jadi lumayan murah, kayak paling murah 20-40 ribuan udah dapet lah di sana. Lumayan oke, sana juga itu juga udah kenyang banget makanannya, porsi gede di sana. Oh, oke. Kalau di Prancis gimana Mbak Ocha? Kayak kalau di Paris paling mahal deh ya. Mungkin 15 euro rata-rata bisa 200-an kali ya, 200.000 gitu. Oh, makanya 2.000 kalau di Indonesia udah buat bisa makanan di restoran ya, Bianca ya. Itu makan aku berapa kali Mbak kalau di kos. Aku udah makan kenyang banget itu 200.000. Kayak udah bisa bayar kos deh. Iya. Bisa Mbak, itu setengahnya kosku tuh Mbak. Setengah kosku tuh. Iya mahal. Jadi biasanya sih paling masak ya yang paling murah gitu. Karena ada juga supermarket yang menjual barang-barang Indonesia jadi bisa lebih murah gitu. Cuman ya effort aja buat masak gitu. Tapi ngomongin homesick, aku juga tahu dulu awal-awal aku sering banget ya. Ketika nyampe Paris tuh kalau mimpinya tuh kayak aku ada di kamar aku di Indonesia gitu. Jadi ketika bangun, aku di mana gitu. Kayak bener-bener awal-awal tuh merasa kayak nggak tahu ya, itu kayaknya saking pengennya pulang kali ya gitu kan. Tapi jauh gitu. Jadinya ketika tidur tuh sampai ke bawah dan ngerasa kayak udah di rumah, tapi ternyata kebangun itu cuma mimpi gitu. Kira-kira waktu bisa betah lagi gitu Mbak? Pasti bisa sih, maksudnya kuncinya kan adaptasi ya, maksudnya mau dimanapun itu gitu.
Cuman namanya rumah kan nggak bisa digantiin kan, jadi ya waktu awal-awal sih, sekarang maksudnya mungkin agak jarang, sekali dua kali aja gitu, karena kan itu kayak periode aja kan gitu, ada masanya kita melo, ada masanya kita lupa gitu. Itu aja sih, tapi ya kayak di pamit lah gitu, ketemu teman-teman senang, lupa gitu. Oh Ketemu iya, bos yang galak, lupa. ingat ya dulu Ketemu kalau di ibu lupa. awal-awal kalau habis libur kan pasti kita homesick ya. Benar-benar. Oke. Banyak kayak Mbak beda-bedanya gitu. Culture shocknya juga tadi kayak udah sempet dibahas ya Mbak. Lumayan lah. Tapi tadi ngomong-ngomong soal adaptasi, aku dikit penasaran gitu Mbak. Mungkin Mas Marcel juga gimana sih gitu cara beradaptasinya gitu. Mungkin kan tadi Mas Marcel udah menyinggung dikit tadi kayak ketemu teman-teman dari PPI juga di sana. Mbak Ocha juga tadi bilang ketemu teman-teman bisa lupa tuh homesicknya. Nah, biasanya tuh kayak coping stressnya atau adaptasinya Mbak Ocha selain ketemu teman-teman di sana gimana? Atau kalau lagi sama teman-teman nih di sana ngapain aja? Bisa di-sharingin nggak Mbak Mas? Oke. Ini adaptasi atau apa yang dilakukan? Iya, Pertanyaannya berbeda. adaptasi dulu terus apa yang dilakukan deh. Oke, kalau adaptasi, pastinya tadi itu sebenarnya bahasa itu kayak kunci utama juga, karena kan apapun apapun apa ya, asalnya pasti kita merasa seneng kalau orang itu, apalagi orang asing bisa berbicara bahasa kita gitu kan. Kayak misalnya kemarin waktu pulang dari Paris ke sini ketemu orang Prancis yang bisa bahasa Indonesia, itu kan rasanya excited gitu kan, kayak wah dia menghargai gitu, menghargai kita yang orang Indonesia, terus dia berusaha buat ngomong bahasa Indonesia sama kita gitu. Itu juga yang jadi kalau di Prancis itu aku ngeliat orang Prancis itu pride banget, mungkin kayak di Jepang juga ya, pride sama bahasa mereka gitu. Jadi kebetulan kalau bahasa Inggris tuh agak kurang jadinya mereka, dibanding kalau aku bandingin sama di Indonesia waktu di lingkungan kerja di Jakarta, menurut aku kita tuh udah jaksel gitu kan. Jadi apa namanya, kalah banget gitu tingkat bahasa Inggrisnya gitu di dunia profesional gitu. Tapi ada sisi baiknya di mana mereka benar-benar kayak pride sama bahasanya, jadi ya menggunakan bahasanya orang lain harus belajar gitu. Nah, adaptasinya bisa dimulai dari bahasa itu tadi gitu. Selanjutnya sih, kalau menurut aku harus memahami, apa ya, kayak open minded gitu. Open minded itu bukan berarti menyetujui ya, bisa jadi kita nggak setuju, tapi kayak memahami gitu, menghormati gitu, menghormati perbedaannya gitu. Jadi kayak di sini kan tadi mention juga soal culture shock gitu. Ya kan? Iya benar. Itu juga terjadi gitu, apalagi di dunia kerja, karena orangnya dari individunya udah beda, karakternya orang timur sama orang barat itu kan beda banget ya. Mereka kan kayak straight gitu. Terus abis itu benar-benar kayak kelihatannya kayak kurang simpati, tapi sebenarnya kalau udah kenal, ya sama aja gitu, as a human gitu. Itu yang menurut aku agak susah di awal, ngerasanya kayak sendirian. Kalau di Indonesia kan orang nggak kenal juga bisa ramah banget, bisa bantu gitu. Mungkin karena sudah terbiasa seperti itu, ketika di sana kayak wah, apa dia nggak suka sama gue ya gitu, maksudnya kepikiran-kepikiran yang negatif itu karena nggak tahu aja gitu, ternyata itu tuh normal gitu dan bukan berarti negatif gitu. Itu adaptasinya sih itu tadi, mental juga sih, mental tuh harus kuat banget, kalau kalau enggak kayaknya udah bendera putih kayaknya. Sudah menyerah ya, Mbak. Iya, gampang banget lah nyerah, itu paling paling mudah. Oke. Kalau dari Mas Marcel gimana, Mas Marcel? Ya, kalau dari aku sebenarnya aku juga ya balik lagi ke awal tadi kan, Mada pun bahkan bahasa yang susah, dan kita waktu berangkat pun juga sampai sana dilepas. Jadi kayak ya udah, kita sampai sana harus baca nama restoran, buku atau apapun yang pakai mayoritas ya pakai Hanche gitu loh, yang nggak ada bahasa Latinnya, yang betul ya lumayan berat juga sama temenku. Ya kita sambil belajar juga, sambil baca, sambil menghafalkan juga itu kira-kira gimana, karena itu lumayan culture shock juga sih. Jadi di awal Lina kayak wah ini gimana nih, kita sebagai orang Indo di sana yang mungkin populasinya jauh juga kan antara orang Indo perbandingannya sama orang-orang China di sana. Itu yang lumayan berat juga. Jadi kayak untuk ngobrol sama orang Cina pun juga kadang lumayan berat, karena mereka kemampuan bahasa Inggris juga agak kurang. Jadi kita yang harus bisa belajar bahasa Mandarinnya, bisa ngobrol sama mereka. Kayak
ya itunya yang awal-awal bikin berat juga sih. Terus ditambah kelas-kelas, ya kan kita kelas tuh ada beberapa yang bareng sama orang Cina gitu, kadang sebelahan juga. Mereka tuh jauh lebih ambis dibanding orang-orang ambis yang kalian kalau lihat di Indo. Jadi kayak Pusing, bener pusing. kayak jadi kita orang-orang Indo tuh datang kelas setengah jam, kita datang kelas ya udah pas kayak 5 menit sebelum datang, 10 menit sebelum kelas sudah datang. Mereka udah kayak sejam setengah jam sebelum kelas udah hadir di kelasnya. Mereka diskusi hari mau belajar apa sama temen-temennya, jadi kayak ya mereka yang penduduk barisan paling depan. Kayak aduh, pusing gitu loh. Cuman ya akhirnya kan kita sebagai orang Indo juga beruntungnya sama PPI-nya di sana kita permit Ningpo, perhimpunan pelajar di Tiongkok di kota Ningpo, kita juga dihimpun, kita ada acara welcoming party, jadi kita tuh nyadarin kalau kita nih kuliah di Tiongkok walaupun dari beda-beda Indonesia dari manapun itu, kita di sini kita punya perjuangan yang sama, kita punya fight yang sama untuk belajar dan menempuh studi bareng, untuk kita bisa membawa dampak positif ke Indonesia nantinya juga ya itu kita bisa lebih dekat, lebih kenal sama orang Indo, dan kalau kesulitan pun jadi lebih bisa dibantu, kita bisa belajar bareng juga, lebih situnya sih, jadinya kita ada keluarga baru yang lebih ngerangkul kita, jadi kalaupun ada kesulitan di bidang apapun bisa dibantu nantinya gitu sih. Oh, oke. Bicara soal PPI. Berarti PPI itu di setiap negara itu biasanya pasti ada ya untuk jadi suatu community dari Indonesia gitu ya untuk menguatkan satu sama lain gitu ya, Marcel ya. Iya, jadi PPI sendiri pun merupakan perpanjangan tangan dari KBRI khususnya untuk pelajar. Jadi biasanya negara-negara yang punya KBRI sendiri pun ada PPI-nya, di PPI Prancis juga setahu ada. Iya, ada di Prancis. Peran yang dilakukan oleh si PPI itu kalau di Prancis gimana Mbak Ocha? Pastinya kalau itu ada PPI negaranya kan, maksudnya PPI Prancis itu sendiri. Terus kita tuh ada beberapa PPI wilayah dalam arti per kota atau benar-benar kalau misalnya bukan per kota lebih ke di mana ada mahasiswa Indonesia yang banyak ya, pelajar Indonesia yang banyak tinggal di satu tempat itu gitu. Jadi kalau di sana dibagi per wilayah juga. Kebetulan tahun lalu aku ngejabat humasnya PPI Paris dan tahun ini buat PPI Perancisnya. Jadi kalau waktu di Paris itu lebih segmented dalam arti kita lebih benar-benar misalnya waktu apa itu namanya pandemi gimana kita juga bisa mendata para pelajar Indonesia yang ada di Paris supaya bisa dapat bantuan sembako dari KBRI misalnya itu. Terus kalau yang di Prancis ini lebih kayak ke organisasi gimana PPI wilayah yang ada di Prancis itu sama PPI dunia. Jadi di dunia itu kan ada dari berbagai negara. Jadi ruang lingkupnya lebih kayak ke organisasi sih. Kalau untuk acara-acara yang kayak per kota itu lebih dikit. Jadi waktu PPI Paris tuh lebih banyak kayak bikin event. Jadi intinya buat gathering, buat kenal sama pelajar yang tinggal, buat bantu kalau ada kesusahan gitu. Istilahnya kayak perpanjangan tangannya antara pelajar dan juga KBRI. Jadi kalau ada butuh apa-apa gitu bisa langsung kontak gitu. Bisa langsung tahu misalnya ya itu tadi misalnya ada COVID, ada yang meninggal misalnya. Seperti itu. Selebihnya benar-benar acara kayak ya kayak kekeluargaan kita ketemu kayak organisasi biasa aja gitu. 17 Agustus kita bikin acara lomba gitu. Maksudnya biar apa ya kalau kita kangen rumah seenggaknya ada kita bawa suasana yang ada di rumah ke Paris gitu. Misalnya. Oke, mungkin tadi karena Mbak Ocha sempat ngomong-ngomong 17-an nih, aku agak penasaran dikit ke Mas Bungus. Mas Bungus, kalau, aduh, Mas Marcel maksudnya, maaf, ke bawah nih nama panggilan asramanya. Buat Mas Marcel nih, kan sekarang lagi di Indonesia, mungkin aku pengen tahu kalau buat teman-teman PPI Tiongkok itu, walaupun sekarang sama-sama di Indonesia, ada nggak sih kegiatan bareng atau sesuatu yang direncanakan gitu, meet atau apa gitu berkaitan dengan 17 Agustus gitu? Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau di Tiongkok sendiri, kalau emang kita lagi offline di keadaan normal, kita bakal ya bisa diundang untuk hadir juga di KBRI di Beijing. Cuma kalau sekarang ini kebetulan kepengurusan PPI Tiongkok juga baru terbentuk, baru terpilih ketuanya juga terus baru lagi pembentukan, jadi emang belum ada kegiatan apapun sih. Karena ya di Tiongkok juga mirip sama Mbak Ocha tadi, kita ada kota-kota yang terdiri dari 29 cabang yang tersebar di seluruh Tiongkok kebagi 3 region, utara, timur, selatan, juga ada ranting-ranting di bawahnya. Jadi kayak kalau emang ada kegiatan biasanya kegiatan per kota sendiri sih. Soalnya kalau di Tiongkok pun
ya agak terlalu luas juga untuk kita bikin acara yang se-PPI Tiongkok. Cuman saat ini juga emang di Indonesia belum ada sih. Oke, oke. Oke, mungkin gimana ya Mbak? Nanya lagi kali ya aku. Banyak pertanyaan Boleh, nih. Kak. Tadi kan udah bahas-bahas gitu, culture shock-nya, adaptasinya. Tapi aku penasaran setelah mungkin Mbak Ocha 5 tahun di Prancis, Mas Marcel walaupun baru 6 bulan kemarin di Tiongkok, apa sih yang disukai gitu dari eh, negara-negara yang dipilih gitu, kayak Mbak Ocha di Prancis atau Mas Marcel di Tiongkok gitu, dan alasannya gitu, kenapa sih suka gitu? Waduh, susah ya. Sebenarnya aku kayak awalnya bukan suka negaranya. Jadi kayak awalnya tuh tertarik sama bahasanya gitu kan. Nggak tahu waktu pertama kali tahu, maksudnya denger. Jadi waktu denger tuh aku nggak tahu itu bahasa apa. Cuman kayak seksi aja rasanya gitu. Jadi karena apa ya nggak tahu kenapa itu waktu itu dari musik sih. Jadi waktu itu dengerin radio, terus ada satu musik jazz yang liriknya tuh pakai bahasa asing gitu. Waktu itu aku belum tahu itu apa. Terus ketika aku search gitu, oh ternyata ini bahasa Prancis gitu. Kok ini ya bagus ya, gitu. Maksudnya suka banget gitu. Makanya cari tahu lah gitu gimana. Jadi awalnya tuh cuma karena bahasa. Kalau ngomongin negaranya apa yang disukain, pastinya negara maju itu bagusnya sistemnya sudah ini ya, sudah solid ya. Jadi untuk apapun itu istilahnya sudah dibantu gitu. Bagusnya Perancis juga mereka tuh punya tagline kalau kita semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau di sana tuh ada apa ya? Kan jadi lupa tapi istilahnya ada 3 kata kayaknya egalite, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Egalite itu artinya kayak sama gitu, kita tuh sama satu sama lain. Jadi walaupun sebagai orang asing, hak-haknya itu tetap dilihat sebagai manusia gitu. Menurut aku itu wow banget sih, karena aku mempunyai hak yang sama dengan warga lokal gitu, walaupun aku orang asing, maksudnya nasionalitinya tuh Indonesia gitu. Jadi di sana tuh misalnya untuk pendidikan di sana kan gratis misal sampai SMA gitu. Jadi kayak orang walaupun misalnya dia tuh refugee gitu, dia harus ke sekolah gitu. Maksudnya dan itu nggak bayar kalau di sekolah ini kan negeri gitu. Jadi harus benar-benar masa memiliki kesempatan sama untuk sekolah gitu. Terus yang lain misalnya bantuan-bantuan untuk misalnya tempat tinggal gitu. Misalnya sebagai mahasiswa waktu itu pendapatannya kan nggak banyak gitu ya. Maksudnya belum bekerja misalnya. Atau bekerja tapi kan part time. Nah di situ juga ada bantuan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang kita bayar bisa di cover sama pemerintah gitu misalnya sebagiannya. Dan lain-lain kayak kesehatan juga kayak asuransi. Kita bisa bener-bener ke waktu itu pernah sempat sekali waktu jadi pelajar kayak nol gitu kalau misalnya ke dokter ke apotik nggak bayar gitu karena emang sudah melengkapi dokumen-dokumen yang menyatakan kalau kita tuh kayak kurang lah maksudnya kan kalau pelajar kurang income-nya daripada orang yang memang tinggal dan bekerja gitu kan di sana jadi menurut aku sistemnya tuh udah bagus banget waktu kita lockdown juga misalnya kita tetap digaji walaupun kita nggak kerja gitu jadi waktu itu soalnya pas pandemi pernah part time dan part time-nya itu waktu itu belum kerja yang sesuai dengan jurusan. Jadi masih kerja part time buat pelajar kayak di restoran gitu. Kan kalau di restoran tutup kan nggak boleh. Nah itu tetap dibayar. Jadi yang bayar tuh pemerintah. Dan menurut aku itu sangat membantu sekali. Bayangin kan kalau di Indonesia kalau nggak kerja kan bingung kan, maksudnya lagi lockdown tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, sedangkan di sana tuh benar-benar dipikirin gitu sampai sedetail itu. Menurut aku itu sistemnya tuh kayak transportasinya pastinya sudah lebih, maksudnya mereka lebih dulu gitu kan sudah tua juga gitu. Jadi itu gampang misalnya untuk kemana-mana, apalagi Paris itu brand image-nya tuh bagus banget gitu di mata dunia, misal sebagai kota fashion dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali juga kesempatan-kesempatan yang ada gitu untuk misalnya untuk bekerja atau mungkin untuk cuman buat happy-happy gitu misalnya buat shopping ada banyak buat kayak sekedar cuman ke taman gitu kita bengong-bengong juga kan maksudnya nggak ngeluarin duit tapi happy gitu bisa healing gitu kalau di sini kan harus mahal gitu itu salah satu contohnya banyak banget gitu karena ya itu tadi sistemnya udah solid jadi udah ada jadinya lebih menguntungkan lah gitu. Oke, kalau Marcel menarik banget ya Mbak Ocha ya berarti di Paris gitu ya atau di seluruh Prancis mungkin ya
untuk mahasiswa gitu ya, ataupun warga negara asing yang di sana itu difasilitasi ya hidupnya ya oleh pemerintah. Iya, sebenarnya buat semuanya sih, nggak cuma mahasiswa doang. Itu kayak sebagai contoh aja, karena kan di kasus yang lain belum begitu ngerti gitu, tapi di kasus yang pernah dihadapin kayak gitu. Bahkan aku sekolah S2 itu dibayarin pemerintah juga. Jadi di sana ada program yang namanya alternance, di mana kita bisa ke kampus 2 hari, 3 hari ke kantor. Dan pekerjaannya sesuai dengan jurusannya. Jadi waktu itu aku kerja di kantor 3 hari, 2 hari di kampus, dan 3 hari itu digaji. 3 hari digaji dengan layak. Benar-benar menurut aku tuh kayak over sih menurut aku. Maksudnya bayarannya tuh ya walaupun UMR tapi 3 hari kan kerjanya bukan full time gitu. Terus habis itu setelah itu juga untuk sekolahnya itu karena waktu itu selama pandemi, jadi pemerintah patungan sama kantornya. Jadi patungan buat bayarin sekolah aku gitu. Jadi aku benar-benar nol, bayar nol, digaji, terus sudah dapat kesempatan kerja gitu habis itu. Jadi menurut aku ya benar-benar apa ya, maksudnya wow banget gitu, kok bisa gitu. Maksudnya iya, banyak orang juga kalau aku cerita kayak gini ke orang Indonesia bilangnya, kok bisa sih, kan kamu bukan orang lokal gitu, tapi ternyata ya itu kesempatannya sama gitu. Semoga Indonesia suatu saat bisa menuju ke sana ya Mbak ya, karena kan beda umur dan Indonesia cukup jauh ya. Prancis sekarang Prancis ya, ya betul ya, Prancis sekarang umurnya udah berapa Mbak? Nah, aku juga waktu itu kan nggak pernah punya mimpi ke sana. Aku kan pindahnya umur 27 juga. Itu udah, mungkin kalau kalian pikir mungkin itu udah telat lah. Masa dengan pemikiran orang Indonesia udah harusnya inilah gitu. Terus kayak masih main lah atau gimana. Jadi kayak menurut aku sih sebenarnya itu tadi, balik lagi ke diri kamu sendiri, kenalin dulu gitu apa kebutuhannya, apa tujuannya gitu, apa emang itu. Siapa tahu bukan Paris kan, maksudnya siapa tahu emang di Indonesia aja gitu. Jadi Betul. nggak sama ceritanya. Betul. Menarik banget ya Bianca ya. Kalau dari Mas Mars baru hanya 6 bulan ya di Tiongkok ya Mas Marcel ya. Iya, kayak kurang lebih 6 bulan. Kira-kira ada cerita apa Mas Marcel yang membedakan Tiongkok dan Indonesia gitu? Oke, sebenarnya kalau yang aku suka dari Tiongkok sendiri itu merupakan teknologinya sih. Karena menurutku begitu aku sampai sana, culture shock yang paling besar ya di teknologi. Karena di Indonesia kan kadang masih pakai cash, masih pakai kartu. Di Tiongkok sendiri itu yang paling penting adalah ya HP. Karena kita mau bayar, mau pesan makanan, pesan kita pasti Gojek atau ya apapun di sana, Titi atau Waimai atau apapun, pesan paling banyak ya pakai HP. Jadi kayak HP itu merupakan yang utama juga di sana. Kayak bayar pun kita juga mereka bahkan udah males nerima cash atau pakai kartu. Kita lebih baik pakai HP. Kita juga bisa langsung taruh dari bank, kita bisa langsung bayar, dan yang menurutku itu memudahkan banget. Jadi kayak lebih mudah untuk semuanya. Even bahkan kayak penjual atau penjual makanan di pinggir jalan, pasar malam, atau mungkin bahkan pengemis, mereka udah nggak mau terima cash juga, mereka QR pakainya gitu loh. Jadi ya benar-benar di sana yang teknologi udah maju banget. Bahkan kayak vending machine, kalau tahu di sana itu tuh udah nggak ada cash juga. Kalau orang cari langsung bisa tinggal pakai muka, ke scan langsung bayar, dapat barangnya. Terus kayak, dan yang lebih suka lagi, orang sana juga lumayan teratur, kayak sama pemerintah nurut. Ada kadang kita tuh ada typhoon, karena kita di pinggir, ada typhoon, ada ini tuh orang juga nurut. Kita stay di dorm kita atau di apartemen kita. Jadi kurang lebih juga aman banget sih di sana. Terlebih juga untuk transportasi bukan lumayan, udah oke banget, karena kita bus, mobil gede, mobil kecil, bus pun udah pakai mobil listrik gitu di tahun 2019, semuanya udah listrik. Jarang banget yang pasti pakai bensin. Juga untuk kayak MRT, kereta juga udah oke banget. Kayak kereta cepat yang dibangun Jakarta Bandung tahun 2019 itu udah ada juga untuk pembangunan jadi cepat. MRT juga di Shanghai itu kayak udah ada 20-an lebih line MRT. Jadi ya kita kadang pun bingung juga mau pakai line yang mana, pusing gitu. Kurang lebih gitu sih di teknologi sama di keteraturan orang sananya. Biasa banget ya Mbak Nanda. Kayak aku jadi gitu ya gitu. Jadi ingin ya. Banyak banget beda. Iya. Aku jadi merasa kayak wah ternyata lumayan banyak ya. Banyak banget, bukan lumayan banyak lagi. Beda-bedanya gitu.
Tapi nih tadi karena Mbak Ocha sempat bahas pas pandemi ya gitu, aku penasaran. Mungkin karena Mas Marcel pas pandemi udah di Indonesia ya gitu, jadi nggak terlalu banyak tahu China gimana, di Tiongkok gimana, mungkin bisa diceritain juga. Tapi Mbak Ocha boleh dong cerita gitu kemarin pengalamannya selain digaji walaupun tidak bekerja. Ya, banyak tuh Maaf ya, bisa kita pengalaman-pengalaman. Apa ya, sebenarnya kalau dipikirin mungkin bisa sedih atau stres ya. Maksudnya dalam arti kan waktu itu sempat lockdown awal-awal. Jadi benar-benar sendirian gitu kan. Maksudnya di kamar nggak bisa, bahkan nggak bisa berinteraksi dengan tetangga gitu kan. Jadi kalau dipikir secara logis mungkin bisa stres dan sedih, tapi waktu itu benar-benar kayak coba cari kegiatan aja gitu. Jadi waktu itu paling sering tuh masak. Jadi jadi kan kita punya waktu biasanya kayak sekitar 1 jam setiap harinya untuk belanja. Jadi keluar tuh cuma buat belanja dan keluar itu pakai kayak kayak ada kertas keterangan lah, karena biasanya di jalan ada polisi yang patroli gitu buat ngecekin tinggal di mana. Karena kalau kita keluar lebih dari 1 kilometer dari rumah itu udah kena denda juga, maksudnya bermasalah. Terus juga kalau misalnya lebih dari 1 jam juga bermasalah. Ya, waktu itu ketat banget. Jadi waktu itu benar-benar cuma masak. Eh, punya kegiatan juga karena setiap hari bisa keluar selama 1 jam itu buat jalan-jalan sejauh 1 kilometer di lingkungan. Waktu itu aku masak bener-bener buat beberapa orang gitu. Kayaknya sekali masak bisa 7 porsi gitu. Aku taruh, jadi kayak bikin catering gitu lah istilahnya. Itu aku bagiin ke, jadi di waktu pandemi itu banyak banget gelandangan-gelandang gitu orang yang nggak punya rumah. Maksudnya kan karena ada pandemi mungkin banyak orang juga yang berubah gitu kan hidupnya gitu. Jadi makin banyak orang di jalan, waktu itu aku bagiin aja gitu. Dan serunya di situ karena banyak kayak orang baru yang tinggal di jalan, jadi kan orangnya masih bersih-bersih gitu kan, cuman tidurnya di jalan. Mereka ngobrol, maksudnya kita jadi ngobrol kayak ngobrol, awalnya ngobrolin makanannya makanan apa, kan kebanyakan juga bikinnya masakan Indonesia gitu kan. Jadi waktu itu ngobrol soal makanannya, asalnya gitu. Terus jadi kayak gimana hidupnya mereka juga, cerita gimana sampai bisa di jalan. Menurut aku itu bisa apa ya kayak mengalihkan perhatian aku gitu, maksudnya kesedihan maksudnya kan kalau dipikirin kan stres banget itu di dalam kamar sendirian gitu kan. Terus sampai akhirnya untung juga waktu itu bocor gitu, apa ya, kamar mandinya ada yang bocor jadi kan ngerembes ke tetangga yang bawah. Tapi masalah tangga yang bawah tuh nggak seganteng Gabriel di film Emily in Paris gitu kan. Jadi nggak bisa nggak bisa sekalian sekalian yang lain gitu. Terus habis itu ternyata tangganya itu satu keluarga gitu, satu keluarga, dan kebetulan apartemennya lebih luas karena itu satu keluarga. Nah karena tahu aku sendirian gitu, mereka langsung selalu nginvite aku dinner gitu buat setiap malamnya karena mereka mikir mereka pernah, maksudnya kebetulan ibunya pernah tinggal di luar negeri, jadi dia tuh udah mikir kayak wah aku tahu banget nih rasanya gitu kalau kamu sendirian gitu, udah gitu jauh. Jadinya setiap malam aku makan sama mereka itu sweet banget sih, maksudnya bener-bener kayak nemuin orang yang bisa ngertiin kamu gitu. Setelah kayak kamu tadinya di satu tempat yang mungkin orang nggak ngerti bahasa kamu, tiba-tiba kamu nemu orang yang cocok gitu. Jadi itu tuh amazed banget. Sama yang soal KBRI itu sih, mereka bagiin sembako, menurut aku itu amazed juga pengalaman. Jadi kayak gimana ternyata mereka juga mikirin kita gitu. Dan waktu itu kebetulan yang nganterin juga kayak jadi nggak makan karena mereka harus nganterin muter terus gitu. Menurut aku itu wah pengorbanan banget gitu, maksudnya bener-bener kayak ngerasa ya kayak itu, maksudnya itu saudara kita gitu, walaupun kita jauh nggak kenal tapi itu yang menyatukan kita juga gitu. Jadi pokoknya waktu itu sebenarnya apa ya, ya gitulah, mungkin mungkin sebenarnya stres tapi nggak berani dipikirin kali ya, maksudnya aku bener-bener mengenyampingkan, jadi aku sibuk-sibuk gitu aja sih waktu waktu pandemi. Oh iya, biasanya setiap jam 20 malam kita tepuk tangan gitu. Jadi kita keluar jendela, jadi semua biasanya kalau kita di luar, kita tepuk tangan setiap jam 8 malam, itu buat apresiasi ke dokter dan perawat dan semua tenaga medis yang membantu korban-korban COVID kan, maksudnya di rumah sakit gitu. Jadi itu juga menyentuh banget gitu. Bayangin aja setiap jam 8 malam orang pada tepuk tangan bener-bener untuk say thank you gitu ke mereka yang berjuang, karena waktu itu bener-bener kayak drop banget kan, maksudnya ada momen-momen dimana kita nggak tahu COVID itu apa,
terus banyak banget korbannya. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak nggak tahu, aku ngerasa kayak humanity kita tuh bener-bener, masa kayak kita sebagai manusia disatukan dengan itu gitu, walaupun negatif ya. Itu wah menarik banget Mbak. Itu yang menginisiat siapa Mbak? Yang menentukan bahwa jam 8 malam kita tepuk tangan bareng. Itu seluruh kota Paris, Pak? Prancis sih, Prancis. Tapi kalau yang initiate siapa, jujur aku nggak tahu. Mungkin apa itu culture mereka, aku juga nggak tahu. Tapi kenapa jam 8 malam biasanya tuh, jadi kalau ada apa-apa, presiden tuh selalu menginfokan itu kayak tiap jam 8 malam, misal di televisi gitu, tiap jam 8 malam misal ada pengumuman baru, itu selalu kayak itu udah dari sana aja gitu. Maksudnya udah turun temurun selalu itu, dan mungkin bisa jadi bilang setiap hari Rabu jam 8 malam gitu. Jadi itu selalu seperti itu. Nah, mungkin kenapa dipilihnya jam 8 malam itu karena itu juga, tapi siapa yang menginisiasi, jujur aku nggak tahu ceritanya gimana gitu, tiba-tiba udah gitu aja setiap kali jam 8 malam kita kayak, aku pernah dengar juga mungkin di Tiongkok juga kayak membunyikan apa gitu. Kayak pernah lihat artikel atau videonya gitu. Jadi kayak sama-sama membunyikan sesuatu gitu, biar aja gitu. Nggak tahu deh, Mas mungkin gitu. Biar nggak soto. Mungkin Marcel juga bisa. Marcel, ini ada pertanyaan juga nih terkait related sama yang tadi dibahas sama Mbak Ocha juga dari Mbak Desta. Kalau di Cina, seketat apa sih pemerintahannya dalam menangani pandemi gitu, Sel? Oke, mungkin kalau masalah pandemi kan yang di awal gitu, aku mungkin kurang bisa bantu jawab karena aku sendiri kan udah di Indonesia juga. Mungkin ada teman-teman yang lebih ngerti lah tentang itu. Ya untuk yang masalah tepuk tangan juga sedikitku ada itu waktu di Wuhan dulu juga untuk memberikan semangat juga sih buat teman-teman dan tetangga sekitar. Cuman kalau yang masalah seketat apa itu, sebenarnya sampai sekarang itu yang merupakan jadi kendala kita juga sih, bahwa China tuh ada zero COVID policy. Jadi kayak mereka benar-benar pengen nol COVID-nya sampai benar nol semua, baru ntar mungkin ekspat juga pelajar dari negara-negara lain baru boleh masuk gitu sih. Cuman kalau dari mereka penanganannya juga lumayan ketat dan gercep juga sih menurut gua karena Mas itu kan juga kayak ada satu kasus di kota baru langsung kayak di lockdown semua dengan harapan dia nggak nyebar lagi. Juga pas itu dengan awal COVID di awal, dengan waktu 2 minggu mereka bisa punya rumah sakit baru, itu merupakan hal yang oke banget juga. Pas itu serem-seremnya kan itu merupakan serta harapan juga buat teman-teman dan orang-orang waktu di sana gitu sih. Jadi dengan mereka tegas tapi mereka tuh juga punya tanggung jawab, mereka ngebalikin juga gitu loh. Kayak kita tegas tapi kita ngefasilitasin juga ke warga-warganya. Terlebih juga kayak mungkin tadi Mbak Ocha cerita mungkin boleh keluar jalan, boleh keluar untuk beli bahan baku dan lain itu. Kalau di kita di Tiongkok setahu full lockdown, tapi kita tuh ada aplikasi untuk pesan, mungkin pesan sayur, pesan ini, pesan itu. Jadi kayak satu dorm bareng bisa pesan, bisa untuk makan dan masak rame-rame gitu sih waktu COVID gitu. Dan ya sampai sekarang kalau ada beberapa di lockdown juga masih pakai sistem yang sama setauku gitu. Karena memang kan pertama kali asal COVID kan dari Cina ya, Marcel ya. Terus pasti Mbak Ocha dan Bianca juga sempat dapat ya video yang tiba-tiba ada orang tiba-tiba jatuh pingsan gitu kan, lagi nyebrang pingsan gitu. Terus di Cina juga pertama kali lihat yang ada orang yang mau keluar dari zona wilayahnya diusir-usirin sama tentaranya. Itu beneran terjadi kayak gitu, Marcel? Kalau yang nomor 2 yang mungkin sekitar itu lockdown-nya iya, tapi setauku yang orang jatuh di pinggir jalan itu kan juga bukan simptomnya COVID juga, itu menurutku udah kayak setauku itu dari film doang gitu loh, itu nggak asli setauku, karena ya di sana pun nggak sampai separah itu, makanya langsung di lockdown dan di rumah-rumah gitu kan. Ya kalau udah di rumah-rumah nggak mungkin juga dong mereka di jalan. Jadi Ya sih, kita gitu korban sih. gorengan konten itu ya, Mbak Nanda. Iya ya kita. Ya, kita korban media banget nih berarti kita. Oke. Halo. Bianca mau Bianca? Boleh. Kalau dikasih waktu untuk nanya lagi, aku mau nanya lagi. Mungkin nih, Mbak. Kira setelah mungkin Mbak Ocha 5 tahun di Prancis nih, setelah tadi kita ngomong yang ringan-ringan gitu, aku mau masuk bahasan yang agak berat gitu, pertanyaan yang agak gitu. Kira-kira nih dari Mbak Ocha atau Mas Marcel,
apa sih yang bisa disumbangkan diaspora di negara masing-masing gitu dari kacamatanya Mbak Ocha dan Mas Marcel? Diaspora. Kayak misalnya kalau yang aku tahu, aku kebetulan di Paris juga join ke grup gamelan. Jadi di Paris ada gamelan, ada grup gamelan Jawa sama Bali. Nah, aku ikut yang Bali. Di situ ya ada orang Indonesianya, ada orang Prancisnya gitu. Menurut aku itu juga salah satu selain gamelan juga ada tarinya. Maksudnya itu kayak sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Dan mungkin ada komunitas-komunitas lain, misalnya kayak nggak tahu mungkin yang masakan atau restoran itu kan juga kayak gastronomi diplomasi kan ya. Nah, menurut aku hal-hal yang seperti itu bahkan dengan diri kita sendiri misalnya menggunakan batik gitu kan maksudnya atau ngasih souvenir, ngasih ngasih apa ya memperkenalkan lah Indonesia gitu. Bangga jadi orang Indonesia menurut aku itu udah salah satu hal yang paling simple yang bisa kita lakukan dan nggak tahu ya kalau aku pribadi sih aku jujur pride banget gitu jadi orang Indonesia. Waktu itu pernah sih ada orang Prancis yang waktu di grup gamelan juga bilang ke aku, kenapa ya orang Indonesia itu bangga banget jadi orang Indonesia gitu. Jadi kayak banyak orang, kan ada beberapa pasti yang pindah ke keluarga negaraan gitu kan. Tapi ada juga lebih banyak yang stay gitu sama jadi WNI gitu. Nah itu tuh ditanyain gitu sama orang Prancis, kenapa ya orang Indonesia tuh seperti itu gitu. Nah itu aku sebenarnya jujur nggak bisa jawab karena itu kayak sesuatu yang kayak mungkin identitas ya. Maksudnya ketika kamu diganti gitu rasanya apa sih gitu kayak mungkin ganti nama aja kan itu juga udah kadang udah kayak nggak match gitu loh kayak bukan kita gitu. Terus abis itu menurut aku itu sih aku ngeliat banyak banget orang yang misalnya udah menikah campur juga tapi mereka tetap benar-benar ngejaga keluarga negaraannya walaupun sebenarnya lebih gampang kalau misalnya ganti kewarganegaraan karena kan haknya lebih banyak, benefitnya lebih banyak gitu kan. Dan untuk anaknya juga itu lebih menguntungkan gitu. Jadi buat aku sesimpel itu aja sih, sesimpel kita kita jadi diri sendiri itu tadi, representasi kita sebagai orang Indonesia menurut aku itu udah salah satu kontribusi yang besar juga buat kayak menunjukkan image Indonesia di dunia gitu. Yang selebihnya itu tadi misalnya ada komunitas apa pastinya bisa pentas gitu misalnya atau kayak yang terakhir kali ada Gibran, Mas Gibran yang promosi batik di Paris kan waktu itu. Jadi menurut aku itu juga salah satu caranya yang sangat-sangat luar biasa juga buat bikin gebrakan, buat bikin orang tuh ngelihat ini loh ada Indonesia. Waktu itu hebat banget sih karena itu salah satu mall yang ada di kayak jantung kota Paris dan itu gede banget di depan mallnya ada tulisannya Indonesia dengan gambar wayang gitu. Itu besar banget dan di bangunannya itu juga ada bendera Indonesia. Jadi bener-bener wow banget gitu. Dan ya itu juga bisa jadi salah satu cara untuk promosikan Indonesia kayak soal di sana ada banyak-banyak kayak workshop misal tentang gimana cara ngebatik gitu, tentang pencak silat gitu kalau ada yang mau ikutan latihan gitu. Jadi itu salah satunya juga KBRI punya banyak acara misal kayak ada kelas bahasa Indonesia. Jadi sama acara-acara event-event yang diprakarsai juga sama asosiasi yang banyak itu di Indonesia. Jadi banyak banget ada yang asosiasi nari, ada yang nggak tahu profesional. Jadi kayak terlalu banyak dan semuanya punya kayak saling bersaing-saing buat show off gitu. Menurut aku tuh udah hebat banget sih kita kita benar-benar harus bersyukur kita tuh bangga jadi orang Indonesia dan harus sih kalau menurut aku kenapa enggak gitu maksudnya walaupun Prancis itu negara besar kayak nggak ada yang maksudnya kita tuh unik gitu nggak ada yang bisa susah deh dikata-katakannya gimana ya begitu 100% Indonesia merdeka. Menarik banget Bianca, Mbak Ocha ini benar-benar patriotismenya tinggi banget ya. Udah kasih perata nih semangat pahlawan Indonesia kayaknya. Dan aku yakin Mas Marcel juga sama gitu ya. Karena Mas Marcel kan juga tinggal di luar negeri, jadi tahu ya gimana rasanya tinggal di luar negeri di kaum minority ya mungkin ya Mas Marcel. Ya, Nah, kalau Mas Marcel sendiri kebetulan Mas Marcel kan ketua PPI ya, betul nggak Mas Marcel? Iya, puji Tuhan dia manai. Hebat banget. Kayak menghela nafas gitu ya. Iya. Iya. Iya.
Ya, puji Tuhan tahun ini diamanahi untuk jadi ketua PPI Tiongkok emang. Ya, sebenarnya kalau dari kita di PPI Tiongkok sendiri mungkin menjawab yang tadi, biasanya cabang-cabang kan ada 29 cabang itu tersebar juga, dan itu merupakan acara tahunan juga bahwa mungkin di kotaku ya, di kota Ningpo kita tuh ada namanya ICP, Indonesian Cultural Performance, di mana nanti kita ada performance, kita sempat bikin Tangroro Jonggrang, Sindelaras, sama ada beberapa lagi yang aku lupa. Itu jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi kayak lagunya, dance-nya, isi ceritanya itu pun juga melibatkan orang-orang luar. Jadi orang internasional pun mereka juga bisa berperan menjadi aktor biar mereka lebih mengerti lagi cerita ini lebih dalam gimana. Nah, sementara untuk kayak kita kan pelajar juga masih butuh banyak kayak adaptasi juga di sana, makanya kita pun harapannya waktu di sana kita bisa lebih akrab, bisa dengan bikin di CP itu, dengan biasa juga jualan makanan kita di sana. Kalau misalnya kita ada acara Indonesian Sports Day, pas itu ada Ningpo Race dan lain-lain, kita jualan makanan Indonesia yang biasanya orang-orang sana pun jarang makan, kayak ayam geprek atau mungkin makanan-makanan lainnya yang buat orang luar itu bisa nyobain, orang ini buat ngelepas kangen. Jadi ya kita dapat cuan, orang ini juga bisa melepas rindu dengan makan masakan Indonesia. Cuman ya berhubung ini sekarang masih lagi di Jakarta, kita pun juga bikin acara-acara di sini dulu, kita kuatin karena ya setelah beberapa tahun nggak balik, banyak mahasiswa atau pelajar yang mungkin kehilangan harapan juga, dan kita di sini hadir juga untuk kayak, yuk kita bersama KBRI, percaya bahwa kita bisa balik, kita kuatin, kita deketin dulu dengan bikin acara-acara di Jakarta juga sih. Kayak kemarin ada acara olahraga yang diadain untuk kayak 29 cabang, kurang lebih itu ada sekitar 10-15 ribu pelajar Indonesia yang berkuliah di Tiongkok. Kita kumpulin dengan cara olahraga itu, juga mungkin kita untuk ketua-ketua cabang plus ketua negaranya, mungkin kalau di Paris juga ada Kongres PPI, ini Kongres PPI Tiongkok, kita hadirin, kita kumpulin Jakarta untuk untuk menimbulkan semangat lagi sih, biar semangat yang dulu pernah ada kita bangkitin lagi, kita semangat, kita yakin kita bisa balik untuk menepus studi kita lagi di sana, gitu sih. Keren banget ya Bianca ya, di tengah kesibukan Mbak Ocha dan Mas Marcel gitu ya, mereka tetap berpikir gimana sih caranya kita bisa berkontribusi untuk Indonesia ya di negeri tetangga. Ya, bener banget. Aku juga mikirnya kayak setelah tadi dengar jawabannya Mas Marcel, Mbak Ocha gitu, aku sadar kayak sebenarnya mungkin kalau awalnya gitu, aku pikir ya udah yang penting berangkat ke sana gitu, buat apa, buat kuliah atau buat apapun gitu tujuan kita, atau mungkin ada yang sesederhana ya gue nggak suka aja di Indonesia, mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu ya. Tapi setelah dengar jawaban dari tadi, aku kayak ngerasa wah ternyata berangkat sana tuh ada tanggung jawab yang dibawa gitu loh. Soalnya kayak tadi kata Mbak Ocha, kita kan representasi dari Indonesia gitu loh di sana. Kayak gimana orang luar ngeliat Indonesia tuh ya dari diri kita gitu loh, gimana pembawaan kita dan lain sebagainya gitu. Makanya rasanya kayak wah berat nih tanggung jawab yang dibawa gitu ke sana. Gak cuma yang sembarang udah kan sana aja gitu. Itu aku mungkin sedikit nanggepin kayak, jadi boleh. Ya ini mungkin yang dulu sempat tandemin sama mungkin zamannya Muhammad Hatta, orang-orang hebat Indonesia sempat berkuliah di luar negeri, bahwa pelajar ini pun bukan cuma untuk menepus studi, tapi kita juga punya misi diplomatis untuk menyebarkan dan memperkenalkan Indonesia. Dulu mungkin mereka dipersenjatai dan kayak dipin kayak oke, kita harus udah merdeka sama negara ini. Sekarang kita udah merdeka, saatnya kita melangkah lebih maju lagi dengan cara itu, dengan kita keluar negeri, mungkin bisnis apa yang kita bisa bangun di sana dengan membawa keuntungan ke Indonesia dengan mungkin tadi memperkenalkan budaya, juga untuk kayak di bidang-bidang lainnya, hal-hal apa sih yang bisa kita kembangin, kita pelajari dari sana, nggak cuma belajarnya doang, tapi kita lihat apa sih keuntungan atau mungkin lapangan yang bisa kita manfaatin agar Indonesia juga bisa mendapatkan benefit yang lebih dengan kita kesana, nggak cuma belajar, gitu sih. Mantap, thank you banget Mas Marcel. Tanggapannya gimana nih dari Mbak Nanda? Oke, ya mungkin karena kita udah mau jam 8 ya, Bianca ya, last question buat Mbak Ocha sama Mas Marcel. Kalau Mbak Ocha dan Mas Marcel diberi kekuasaan gitu ya untuk mengubah sesuatu gitu berdasarkan pengalaman masing-masing nih, kira-kira apa sih yang harus ditingkatkan dari SDM di Indonesia untuk bisa bersaing di kancah internasional? Mungkin dari Mas Marcel dulu kali ya. Oke.
Kalau dari aku sih sebenarnya yang aku pengen lihat Indonesia itu adalah kalau bisa jangan pernah berharap sesuatu yang instan untuk bisa berubah. Terus karena sesuatu yang instan tuh kadang cepat dapat, cepat hilang juga. Terus yang kedua adalah percaya dengan proses karena eh, proses atau mungkin keteguhan hati yang kuat itu mengalahkan 1000 kemampuan lain karena dengan kita teguh dan kita percaya dengan proses dan apa sih namanya kita konsisten bisa merubah banyak hal terutama kita dan orang lain gitu karena sedikit pengalaman aku pun juga bukan orang yang aktif di organisasi dari lama di SMA pun aku nggak aktif aku baru aktif di sini dan puji Tuhan ya dikasih jalannya gitu dengan ya udah ini jalannya udah diamanahi lakukan dengan baik gitu sih. Keren. Tapi keren banget Marcel. tujuannya. Anyway, Iya betul. yang iya, berharap sesuatu yang instan. Karena anak muda zaman sekarang itu sukanya Generasi hal-hal yang instan banget. Mohon maaf nih, mohon maaf. maunya naik jabatan cepat gitu ya. Maunya cepat-cepat resign juga di suatu company gitu karena ada tawaran menang yang tinggi di kampus lainnya. Pengen deh cepat, instan. Dan pokoknya yang menguntungkan lah gitu. Jadi Betul. berusaha tapi hasil maksimal gitu. Oh. Kalau dari Mbak Ocha gimana? Apa ya, mungkin balik lagi ya sama kata-kata yang aku bilang di awal, dimulai dari diri sendiri. Itu karena yang paling susah lawan terberat tuh diri sendiri gitu. Jadi harus benar-benar kenalin gitu apa yang kalian suka, apa tujuannya. Karena apapun yang akan kalian lakukan, kalau kalian suka tuh enak ngejalaninnya. Maksudnya walaupun berat, udah gaspol aja gitu. Mau nggak tahu buntu apa gimana, kalau kita usaha pasti kan ada hasilnya gitu. Nah, itu sih yang pertama kenali diri sendiri, terus mental ya, maksudnya kuat mental aja gitu. Kalau misalnya gagal, jangan berhenti. Menurut aku sih kalau misalnya emang tujuannya udah jelas gitu, jangan berhenti gitu. Coba aja terus gitu. Kayak banyak kisah-kisah orang sukses pasti sebelumnya yang mengatakan kalau dia berhenti mungkin sekarang dia nggak bakal menemukan sesuatu misalnya atau nggak dia nggak berhasil gitu. Jadi ya bener-bener sampai kamu ngerasa emang diri kamu sendiri ngerasa udah cukup gitu kan emang gak harus semuanya berhasil gitu kan mungkin emang jalannya nggak ke A tapi ke B gitu. Nah setelah mental kemampuan adaptasi karena yaitu tadi kan nggak mudah gitu kan dan setelah itu juga ini tadi open minded itu karena kita nggak bisa nunggu orang itu benar-benar mengerti kita memahami kita gitu. Sekali lagi aku bilang open minded itu bukan berarti setuju, bisa jadi kita nggak setuju tapi kita harus benar-benar terbuka, menghormati, memahami bagaimana sudut pandangnya dan kita nggak harus juga mengiyakan gitu lah kalau misalnya emang nggak sesuai dengan jalan kita gitu. Nah dengan open minded itu tadi sebenarnya membuka peluang-peluang baru gitu. Jadi kalau kita nggak open minded ya tadi mikirnya mungkin negatif karena dilihatnya cuma dari sudut pandang kita gitu. Itu sangat menghambat sebenarnya karena ketika udah karena kalau kita bisa open minded itu tadi kita jadi tahu bagaimana orang lain ternyata nggak seperti yang kita pikirkan dan kesempatan-kesempatan yang ada itu kita mau ambil gitu. Waktu itu aku pernah misalnya kayak pernah dapat kerja yang benar-benar jauh dari Paris. Dalam arti aku harus pindah, aku harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tapi kesempatan itu aku ambil gitu. Jadi sebenarnya ada peluang yang aku bisa bilang enggak, aku nggak mau gitu kan. Tapi aku ambil, aku lakuin aja gitu selama 2 tahun seperti itu. Dan ternyata benefitnya banyak banget. Misalnya kayak aku jadi tahu bagaimana kota lain di Prancis gitu. Terus habis itu aku juga tahu, aku juga punya banyak networking yang di luar Paris gitu. Karena sebenarnya sudut pandang orang Paris dan luar Paris itu juga sebenarnya berbeda gitu. Ya mungkin kayak orang Jakarta dan di luar Jakarta gitu. Terus habis itu ya makin banyak lah networkingnya. Terus setelah itu juga kebetulan misalnya aku dapat peluang lain di tempat kerja itu jadi karyawan tetap karena hasil tadi 2 tahun yang dinilai bagus itu tadi, tapi aku memutuskan untuk nggak ambil kesempatan itu. Jadi menurut aku itu sesuatu yang besar dan mungkin orang bakal melihat itu bodoh gitu. Aku sering banget resign, tapi bukan alasan karena mau cari yang lebih lagi dalam hal materi, tapi benar-benar karena aku sudah merasa
wah ini harus belajar. Maksudnya mungkin tempat belajarnya bukan di sini gitu. Jadi ngerasa ini tempatnya mungkin tidak menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan aku gitu. Jadinya aku resign dan sekarang lagi coba startup. Jadi aku terintegrasi di inkubator. Uh, Mimpinya sih pengen bisa karena aku kuliahnya di desain dari S1, S2 juga, pengen benar-benar bikin startup yang bisa memberikan sentuhan Indonesia. Aku sih kepikirannya batik ya di desain aku gitu. Jadi itu mimpinya mungkin masih jauh, tapi aku harap dalam setahun ini bisa berkembang gitu, bisa maju gitu. Jadi yang harus dibilang harus ditingkatkan, kenali diri sendiri, adaptasi mental oke, pasti punya tujuan, jangan takut gagal, gaspol, terus aja coba, nanti pasti ada jalan. If there is a will, there is a way ya. Ini kayak orang Labora juga. Oh, keren banget nih Bianca, dari Mbak Ocha maupun Mas Marcel. Kita tahu bahwa Mbak Ocha dan Mas Marcel pemuda-pemuda Indonesia gitu ya, yang mempunyai mimpi besar buat Indonesia, yang nekat, nggak takut akan apapun ya, dan melangkah perlahan demi perlahan untuk mencapai tujuan mereka gitu ya, tujuan mereka yang nantinya untuk Indonesia juga gitu ya, Bianca ya. Keren banget Mbak Nanda. Mungkin ini bisa apa ya, nambah insight gitu buat teman-teman yang mungkin apalagi masih umuran aku gitu, yang perjalanannya masih panjang banget gitu ke depannya. Mungkin bisa mengikuti jejaknya Mbak Ocha sama Mas Marcel gitu, barangkali setelah lihat gitu, terinspirasi. Oke. Semoga teman-teman HIPA Valley yang join gitu ya, yang maupun nanti akan nonton siaran ulangnya gitu ya, mendapatkan insight-insight yang bagus ya dari Mbak Ocha dan Mas Marcel gitu ya, Kartika Bangsa Diaspora gitu ya, yang menebarkan semangat bangsa di negara orang lain gitu. Sayang sekali ya waktu kita cuma 1 jam, karena Mas Marcel kebetulan habis ini ada meeting juga gitu ya. Jadi thank you banget buat Mbak Ocha, Mas Marcel, di tengah kesibukannya udah menyempatkan waktu gitu ya untuk ngobrol-ngobrol dengan HIPA Valley. Di Prancis sekarang jam berapa Mbak Ocha? Kebetulan ini lagi di rumah, nggak di Prancis. Tapi kalau di Prancis sekarang itu di Prancis 5 jam lebih apa ya, mundur gitu. Sekarang jam berapa? Jam 8, berarti saya jam 3 sore. Oke, dan saya juga masih di Indonesia juga ya. Iya. Jadi kita di zona waktu yang sama. Oke. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Mbak Ocha, Mas Marcel, thank you juga Bianca yang udah nemenin aku host hari ini. Thank you juga teman-teman HIPA Valley Talks yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di edisi HIPA Valley Talks selanjutnya di hari Jumat. Bye-bye semuanya, thank you. Terima kasih banyak Mbak Ocha, Mas Marcel, Mbak Nanda. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you Mas Mbak yang udah nonton juga.